Halo, Assalamualaikum semuanya. Sekarang saya mau berbagi pengalaman saya dulu mendaftar beasiswa kuliah ke luar negeri. Jadi nama saya Hasna dan sekarang saya adalah mahasiswi S1 jurusan psikologi di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Dan saya juga ibu rumah tangga. Insya Allah yang akan kita bahas kali ini adalah dari tahap pertama yaitu membuat paspor, terus tahap keduanya cari info bagaimana menyiapkan berkas, lalu mendaftar, keberangkatan, dan tips dari pengalaman pribadi saya. Yang pertama bikin paspor. Jadi ini tentunya langkah pertama karena dulu saya belum punya paspor ya, bikin paspor dulu sebelum apapun. Kalau dulu belum ke kantor, belum lewat M-Paspor ya. Jadi kita langsung ke kantor imigrasi. Kalau sekarang kan harus daftar dulu di M-Paspor, baru datang ke kantor imigrasi di jadwal yang sudah dipilih dengan membawa dokumen yang diperlukan. Terus yang selanjutnya ini tahap yang termasuk paling penting ya, menggali informasi. Bukan sekedar mencari informasi seadanya, tapi benar-benar cari informasi yang banyak. Terutama kalau teman-teman atau adik-adik mungkin yang nonton ini belum punya tujuan negara atau kampus atau jurusan yang dipengen di luar negeri yang diinginkan. Itu disinilah kesempatannya kalian milih-milih mau ke negara mana, mau ke kampus apa, mau ngambil jurusan apa yang cocok sama kalian. Kalau Ana dulu menentukan dua kriteria utama supaya mencari informasinya nggak terlalu melebar gitu ya. Jadi puguh gitu kalau bahasa Sundanya mah ya. Jelas maunya tuh Ana tuh yang kayak gimana. Nah, kriteria Ana dulu tuh sebenarnya cuma dua, termasuk simple ya, karena dulu Ana udah punya gambaran pengen apa, jadi Ana dulu kriterianya tuh cuman pengen beasiswanya tuh yang full, bener-bener ngecover semua biaya, dari biaya kuliah sampai biaya hidup, dan di negara muslim. Jadi emang Ana dari awal memang menargetkan ke negara muslim gitu. Adapun jurusannya waktu itu Ana belum tentuin, masih antara-antara gitu loh, masih mungkin bahasa Arab, masih mungkin yang lain, intinya belum jelas lah. Tapi yang jelas waktu itu anak kriterianya beasiswa full di negara muslim. Nah, perlu diperhatikan juga teman-teman waktu cari informasi. Masukkan kartunya sekali lagi. Sorry tadi kepotong sama anak ya. Jadi perlu diperhatikan juga teman-teman waktu cari informasi ini, jenis beasiswanya yang kalian lihat nanti itu beasiswanya tuh fully funded atau half funded. Ini yang termasuk kriteria anak tadi ya. Jadi anak tuh carinya yang fully funded, alias semuanya dibiayain dari kuliah sampai biaya hidup. Jadi kita bener-bener nggak ngeluarin sepeser pun. Biasanya kalau yang fully funded ini kita dapat uang saku bulanan atau monthly stipend atau mukafaah kalau bahasa Arabnya. Ada juga beasiswa yang half funded gitu. Kalau half funded ini biasanya sih cuman dibiayain kuliahnya aja, sedangkan untuk biaya hidupnya kita harus mengeluarkan sendiri. Nah, ini harus jeli ya gitu, teman-teman. Selain itu juga dalam mencari info, kalian harus nyatet semua deadline program beasiswa atau pendaftaran kampus yang kalian daftar. Semua deadline-nya tuh catat dalam satu file Excel. Biar apa? Biar nanti tuh kalian bisa lihat misalnya ada tanggal pendaftaran, deadline pendaftaran yang mepet atau kayak gimana, itu biar bisa diatur mana dulu nih gitu yang dikumpulin berkasnya, yang daftar duluan atau kayak gitu lah, biar nggak bentrok gitu ya. Terus juga ya supaya kalian nggak ketinggalan, tahu-tahu mau daftar deadline-nya udah lewat gitu kan. Jadi itu semuanya catat di satu file Excel gitu. Terus yang harus diperhatiin juga pas cari info ini, persentase kelulusan. Maksudnya apa? Jadi kayak biasanya tuh setiap beasiswa tuh punya booklet atau guidebook gitu tentang beasiswanya mereka atau tentang kampusnya mereka.
Dan di sana tuh biasanya mencakup berapa mahasiswa internasional yang akan mereka terima gitu. Terus kalian juga kalau misalkan mau bisa searching di Google misalkan pendaftar ke program beasiswa itu tuh biasanya berapa banyak gitu. Jadi misalkan beasiswanya cuma nerima 15 atau cuma nerima 20 dari seluruh dunia misalnya gitu. Atau cuma dari Indonesia aja cuma 5 gitu. Itu kan jadi kalian bisa memperhitungkan gitu loh persentase kelulusannya. Tapi ada juga sih beasiswa yang nggak mencantumkan itu ya. Kalau kayak gitu sih ya banyak berdoa aja. Terus selain itu juga persentase kelulusan ini termasuk kalian cari-cari info juga ke alumni atau ke yang udah berpengalaman tentang uh, poin mana yang uh, paling disorot sama beasiswa ini. Misalnya, oh kalau beasiswa Arab tuh paling disorot nilai aja karena nggak ada wawancara dan nggak ada tes tulis juga gitu contohnya ya. Kalau beasiswa yang ini 50-50 misalkan dari hasil tes sama um, nilai rapor gitu. Jadi itu juga diperhatikan ya kalau ada infonya kalian cari gitu ke alumni beasiswa itu yang penerima sebelum-sebelumnya. Terus yang selanjutnya itu siapin berkasnya. Sambil cari-cari info tuh kalian sambil langsung siapin berkasnya gitu loh. Kalau udah tentuin, oke, gue mau daftar nih ke beasiswa ini, program beasiswa ini, atau gue mau daftar nih ke kampus ini. Langsunglah kalian siapin berkasnya. Nah, berkasnya ini teman-teman, kalau kalian mau daftar ke banyak negara, biasanya sih kalau pemburu beasiswa banyak yang daftar ke beberapa negara gitu kan. Jadi langsung pisahin dengan rapi berkas-berkasnya gitu. Kalau misalkan online atau berbentuk file, pisahin di folder-folder yang berbeda. Kalau misalkan berbentuk offline, pisahin di map-map yang berbeda. Ini buat kemana, ini buat kemana gitu loh. Jadi nanti kalian nggak akan campur, nggak akan meminimalisir kesalahan gitu ya. Oke, next ini maaf ya kalau ada kedengeran sedikit ribut-ribut karena bareng anak juga di sini. Next, berkas tuh jadi biasanya setiap program beasiswa atau setiap kampus tuh beda-beda yang dibutuhkannya, tapi ada berkas wajib yang selalu diminta. Nah, ini dia. Yang pertama paspor, ijazah, transkrip nilai. Transkrip nilai biasanya transkrip nilai tahun terakhir sih. SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian itu bisa dari Polda atau bisa dari yang lebih tinggi tuh apa Polres ya. Uh, Pokoknya itulah. Terus surat keterangan sehat ini bisa dari puskesmas aja kalau misalkan si program beasiswanya atau kampusnya nggak minta medical check up secara khusus ya. Bisa dari puskesmas aja secara gratis. Kecuali kalau si programnya minta medical check up berarti ya mau nggak mau kalian harus medical check up. Terus surat rekomendasi ini juga biasanya ada minta beberapa kolom. Maksudnya dia minta beberapa. Ada yang wajib dan ada yang tambahan. Nah, yang wajib ini saran anak, kalian minta dari guru kalian yang benar-benar tahu gimana karakter kalian. Karena kadang diminta juga nomor kontaknya. Nomor kontak si pemberi surat rekomendasi ini. Jadi beliau harus bersedia juga minta nomor kontaknya dicantumin di sana gitu pas daftar. Nah, baru yang di surat rekomendasi tambahan itulah yang biasanya kan kalau teman-teman udah sempet cari-cari, banyak tuh yang cari surat rekomendasi dari orang-orang penting, dari pejabat lah, dari tokoh pemerintah lah, dari mana gitu ya, dari lembaga. Nah, itu dimasukinnya di yang surat rekomendasi tambahan. Kalau Ana sih pengalaman Ana gitu ya. Nah, selanjutnya CV atau kurikulum vitae sama esai proposal beasiswa. Yang dua ini yang dua terakhir ini kita langsung bikin pakai bahasa yang diperlukan sama program atau kampusnya ya. Kalau yang nomor 2 sampai 6, kalau nomor 1 kan paspor nggak diterjemahin ya. Nomor 2 sampai 6 itu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ke bahasa yang dibutuhkan tentunya ya. Misalnya kalian daftar ke iya. Sorry nih. Iya. Misalnya kalian daftar ke program yang mintanya bahasa Inggris, berarti ya terjemahinnya ke bahasa Inggris. Kalau ke bahasa Arab atau ke bahasa lain gitu ya. Terus CV sama esai ini juga kalian bisa siapin dari sekarang dan
ada trik-trik untuk bikinnya gitu loh. Kalian bisa cari di Google atau ikut webinar-webinar yang ngebahas cara bikin esai proposal beasiswa yang bagus gitu ya. Terus kalau di CV juga kalian bisa masukin prestasi atau pengalaman organisasi atau pengalaman kerja bahkan yang misalkan cocok atau linear sama jurusan yang mau kalian daftar gitu. Insya Allah itu bisa membantu. Terus kalau udah berkasnya udah siap, udah dipisah-pisahin, langsung aja daftar teman-teman ya. Jangan banyak mikir lagi, jangan banyak cincong lagi, jangan banyak ragu. Bismillah, daftar deh gitu langsung. Kalau dulu sih Ana masih ada yang daftarnya offline ya. Jadi kita ngasihin berkasnya ke kedutaan itu, ke kedutaan negaranya di Jakarta. Kalau sekarang nggak tahu ya masih ada atau enggak. Seharusnya sih udah online semua ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah mulai cari atau bahkan udah mulai daftar, bisa berbagi pengalaman juga ya di kolom komentar. Next, jenis pendaftaran beasiswa. Nah teman-teman mungkin ada yang belum tahu, itu tuh ada 3 macam ya. Jadi ada yang kita daftar ke program beasiswanya dulu, baru nanti kita milih kampus. Atau ada yang kita daftar ke kampusnya dulu, baru nanti kita cari sponsor beasiswa. Dan yang ketiga ada yang udah sepaket kampus, daftar kampus, include udah beasiswa. Kayak beasiswa Arab Saudi ini yang sekarang alhamdulillah anak diterima ya. Jadi itu kalian juga harus teliti nanti kalian daftar beasiswa yang kayak gimana gitu ya. Next. Dulu Ana daftar kemana aja? Ke sini. Ke Maroko yang pertama, ke Brunei, ke Turki, Malaysia, dan Arab Saudi. Kalau kalian ingat kan emang salah satu kriteria Ana tuh negara muslim ya. Jadi kalian bisa lihat di sini semuanya negara Islam. Maroko, Brunei, dan Turki itu langsung pengumumannya nggak lama setelah itu, dan qadarullah nggak lolos ya. Jadi perjalanannya cuman segini gitu ya, cuman sedikit. Nah yang Malaysia itu alhamdulillah waktu itu keterima. Maroko, Brunei, sama Turki ini Ana daftar program beasiswa dulu, baru ke kampusnya. Jadi yang Maroko Ana daftar yang program beasiswa Kemenag dari, sebenarnya dia beasiswanya dari pemerintah Maroko, tapi yang ngadain seleksinya itu Kemenag yang bareng sama ke Sudan sama ke Mesir itu. Terus Brunei Ana juga daftar ke beasiswa dari pemerintah Brunei online. Terus Turki Ana daftar ke YTB atau Turki Burs Lari itu semuanya program beasiswa. Nah kalau yang Malaysia tuh Ana daftar ke kampusnya dulu, which is waktu itu Ana daftar ke University Science Islam Malaysia. Nah itu alhamdulillah sempat keterima, udah dapat LOA. Tapi habis itu kan Ana cari sponsor beasiswanya dulu ya, karena si Malaysia ini Ana daftar kampusnya dulu dan dia nggak menyediakan beasiswa dari kampus gitu. Jadi Ana cari sponsor beasiswa sendiri, alhamdulillah dibantuin sama guru di pondok. Dapet tuh, tapi beasiswanya yang mau diberikan sama beliau tuh, sama Muhsinin dari Kuwait itu parsial. Suami Ana sama udah hafal. Oke. Jadi Ana nggak ambil deh gitu. Next. Next, Arab Saudi. Nah ini alhamdulillah Ana sampai keterima ya. Jadi di sini si progress barnya full gitu kan. Alhamdulillah. Kalau ada teman-teman yang mau kepo tentang beasiswa Arab Saudi, insya Allah lah nanti kapan-kapan Ana bikin videonya ya. Next, keberangkatan. Jadi setelah Ana keterima di yang Arab Saudi ini, alhamdulillah di King Abdul Aziz University. Oh ya, yang Arab Saudi ini jadi program Ana daftarnya yang sepaket ya, jenis jalur pendaftarannya yang udah sepaket daftar kampus sekaligus udah include beasiswa gitu. Nah, pas udah keterima tuh
kita nungguin calling visanya dulu. Pas calling visanya udah turun, kita urusin deh, kita medical check up ke klinik yang direkomendasiin sama Gamca. Jadi kalau ke Arab Saudi ini lumayan agak ribet, gak tahu kalau ke negara lain, karena kita harus lewat Enjas, lewat Vestas Hill, pengurusan visanya tuh gitu. Jadi nggak bisa sendiri gitu. Nah itu kita urusin deh, alhamdulillah. Terus pas udah beres pengurusan visanya, kita kontak lagi lewat email ke kampus. Terus dari kampus dikasih kontak penjemput nanti gitu. Jadi pas kita datang tuh, alhamdulillah itu udah dijemput sama bis kampus, langsung diantar ke asrama kampus gitu. Alhamdulillah aman. Jadi itu perlu diperhatikan juga ya teman-teman, nanti kalau misalkan kalian keterima itu langsung kontak pihak kampus atau pihak pemberi beasiswanya, nanti kayak gimana gitu proses penjemputannya, apakah kalian harus cari sendiri atau kampus nanti mau ada penjemput terus kita kontak siapa dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau kalian pertama kali ke negara itu kayak Ana dulu gitu kan, apalagi kalau sendiri, jadi benar-benar itu harus diperhatikan. Next, kendala yang Ana temui selama mencari beasiswa. Sorry tadi kepotong, sekarang lanjut lagi ya. Jadi kendala yang Ana temuin selama mendaftar beasiswa tuh yang pertama fasilitas sih, karena qadarullah waktu Ana daftar-daftar tuh Ana lagi di pondok, jadi fasilitasnya terbatas, terus harus menyesuaikan sama Bobo di situ nak. Nah Bobo. Jadi harus menyesuaikan sama jadwal ngajar juga. Tapi alhamdulillah guru-guru dan staf pondok semuanya juga mendukung sih. Jadi kita alhamdulillah lancar gitu. Walaupun dengan berbagai drama ya tentunya ya. Kalian juga harus siap lah sama kendala-kendala yang akan dihadapi. Pasti ada aja drama di setiap pendaftaran tuh. Harus sabar, harus sabar dan harus gigih gitu ya, tekun, jangan menyerah sampai benar-benar titik darah penghabisan. Terus kendala yang kedua tuh biaya teman-teman. Nah biaya nih, Ana dulu benar-benar gak tahu tentang beasiswa, tentang daftar beasiswa. Ana gak tahu kalau ternyata untuk daftar beasiswa tuh ternyata butuh biaya juga, kayak bikin paspor gitu ya, terus kayak ongkos untuk ke Jakarta, melegalisir ke bikin surat rekomendasi, terus legalisir, terus karena Ana nggak pakai agen waktu itu, jadi kita benar-benar sendiri, nggak sendiri banget sih, dibantuin sama ustadz kita, tapi kita termasuknya ya sendiri lah gitu, nggak pakai yang agen yang diurusin dari awal sampai akhir kita tahu beres gitu, enggak. Jadi ya sama aja, kalau pakai agen kan juga kita harus bayar, kalau sendiri juga ya kita harus ngongkos dan lain sebagainya gitu ya. Realisir juga ada yang bayar, terus terjemah dokumen. Oke, sekarang kita rinciin biaya ya. Rincian biayanya tuh kurang lebih, yang pertama terjemah dokumen. Zaman Ana tuh masih 80 ribuan per lembar. Ke bahasa Arab dan bahasa Inggris dulu Ana terjemah tuh. Jadi kebayang nggak, double kan tuh, jadi lumayan. Terus medical check up tuh mulai dari 0 gratis kalau di puskesmas sampai 1 jutaan. Kalau misalkan kemarin yang Ana daftar tuh yang Malaysia, dia minta medical check up-nya tuh complete, jadi lengkap. Nah itu tuh 1 jutaan. Lumayan kan? Sebenarnya nanti kalian teliti aja, kalau di guidebooknya, di guidebook beasiswanya itu dia mintanya buat apa aja gitu. Kalau misalkan nggak semuanya, nggak harus semuanya gitu, sayang juga kan. Soalnya medical check up ini juga ada batasan berlakunya, nggak, kalau nggak salah berapa ya, 3 bulan apa 6 bulan gitu. Jadi sayang kalau misalkan kalian udahlah kita complete aja gitu, karena misalnya nggak ada info atau misalkan nggak jelas gitu di sananya ya. Kalau misalkan nggak ada infonya, nggak ada permintaan apa-apa, kalau saran Ana sih ya yang gratis aja dari puskesmas gitu. Kalau misalkan ada permintaannya khusus harus yang complete medical check up, ada formnya. Jadi nanti kalau yang kemarin yang Malaysia tuh ada formnya, terus pas Ana kasihin ke rumah sakit,
Terus kata mereka, oh ini segini gitu, oh nyampe 800 ribuan gitu. Ya itulah, kalian harus teliti ya. Terus legalisir tadi Ana bilang juga ada yang berbayar kan. Transportasi, ongkos kalian ngingkig bahasa Sundanya ya, jalan kemana, pergi kemana gitu kan, itu pakai ongkos ya tentunya. Buat teman-teman yang mungkin masih belum punya pendapatan sendiri, kayak Ana dulu kan masih baru lulus SMA, masih ngabdi, belum kerja juga, jadi lumayan tuh. Nah, terus nomor 5 nih, visa sama tiket pesawat. Ini tuh tergantung beasiswanya ya. Jadi kalau udah keterima, itu ada beasiswa yang langsung ngirim buat kita bayarin visa sama tiket pesawatnya gitu ya. Tapi ada juga kalau yang kayak beasiswa King Abdul Aziz University yang tempat anak sekarang nih, kita harus modal dulu gitu. Kita bayar dulu semuanya, terus nanti struknya disimpan. Pas kita udah nyampe di sini, kita kasihin semuanya struknya, visa, pengurusan visa, medical check up, semuanya lah. Sampai tiket pesawatnya, boarding pass, segala macam pembayaran, struknya disimpan dengan rapi dalam satu map, kita kasihin sama mereka diganti. Alhamdulillah sih, cuman tetap harus ada modal dulu kan gitu. Nah, itu kalian juga harus hati-hati. Terus biaya hidup di awal kedatangan. Nah, ini juga nanti kalian teliti juga nanti kalau misalkan udah keterima, itu gimana? Apakah langsung dikasih atau kita harus nyiapin dulu? Kalau Ana dulu sebenarnya udah dapat informasi bakal dikasih gitu ya, tapi ya namanya kita antisipasi ya, mau pergi ke negara orang, kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi tetap Ana sih dulu bekal dulu gitu untuk 1 bulan, persiapan untuk 1 bulan. Tentunya tanya-tanya dulu sama orang yang udah keterima di sini kan, mahasiswa-mahasiswa yang udah senior di sini, berapa tuh kira-kira kita harus bawa kalau misalkan untuk jaga-jaga gitu kan. Ini kan kalau misalkan ternyata langsung dikasih ya bisa kita langsung balikin ke orang tua misalnya gitu, atau misalkan kalau nggak dikasih ya berarti ya kita bisa pakai dulu gitu kan. Kalau jasa agen ini opsional ya, jadi yang tadi Ana bilang, kalian untuk pengurusan berkas mulai dari terjemah, legalisir, dan lain sebagainya tuh bisa pakai agen, tapi itu ya kalian harus benar-benar cari agen yang terpercaya ya, atau bisa juga kalian sendiri kayak Ana dulu, tapi ya capek gitu. Cuman sekarang lebih mudah sih, sekarang lebih mudah karena udah serba online. Terus bagusnya ngurus sendiri juga, kita jadi tahu gitu, kita jadi tahu oh ternyata kayak gini ya prosesnya gitu, oh ternyata di sini tempatnya kayak gitu gitulah. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di luar Jawa misalnya ya, terus harus ke Jakarta, kalau kan ongkosnya lumayan, bisa sih pakai agen. Cuman pastiin sekali lagi cari agen yang amanah, yang terpercaya, karena banyak juga yang tipu-tipu gitu. Hati-hati, cari dari sumber yang kalian udah percaya gitu. Misalnya dari PPI, PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia, dari alumni yang udah pengalaman gitu loh, gitu ya. Atau biasanya dari guru-guru di sekolah ya, guru-guru di sekolah itu biasanya ada juga yang punya kenalan lah atau kayak gitu ya. Pokoknya pastikan terpercaya ya agennya kalau kalian mau pakai agen gitu. Next, tipsnya dari Ana berdasarkan pengalaman Ana pribadi berburu beasiswa. Yang pertama, cari teman seperjuangan. Dulu Ana bertiga sama 2 teman seangkatan Ana dari pondok. Jadi kita benar-benar saling bantu, kita bagi-bagi tugas, walaupun ada universitas yang kita nggak daftar bareng ke sana, tapi kita tetap bantu satu sama lain untuk dia daftar ke sana atau Ana daftar ke sana gitu. Atau kalau misalkan kalian nggak ada teman offline, at least kalian gabung grup-grup pemburu beasiswa gitu loh. Itu juga lumayan bisa menyemangati kita gitu, dengan tahu bahwa kita masih ada teman seperjuangan gitu, karena lelah teman-teman, apalagi kalau kalian ngurusin semuanya sendiri itu lelah. Tapi emang lelahnya tuh ya insya Allah kalian nanti dapat buahnya gitu ya, walaupun nggak keterima. Tapi walaupun nggak keterima misalkan dimanapun gitu ya, worst case-nya, tapi kalian dapat pengalaman dan itu luar biasa. Insya Allah
pasti bermanfaat gitu di kemudian hari. Jadi teman seperjuangan offline ataupun online ya. Next, rajin baca nih teman-teman. Kalian tuh kan daftar, aduh kejeduk nak, bismillah. Sakit nggak? Nggak, alhamdulillah. Pintar. Jadi kalian nih kan mau jadi mahasiswa internasional gitu loh ya, adik-adik, teman-teman. Jadi kalian harus rajin baca. Kalau misalkan nanti tuh kalian bakal baca bakal belajar dengan bahasa lain, baca buku-buku dengan bahasa lain. Kalau sekarang kalian baca info-info beasiswa yang cuman beberapa halaman aja males, cuman 20-30 halaman atau 100 halaman aja males, itu gimana? Kalian harus mempersiapkan diri gitu untuk menjadi mahasiswa internasional dengan banyak baca. Kalau misalkan kalian mau nanya, kan cari info tuh termasuk nanya juga ke alumni-alumni gitu ya. Tapi hindari nanya sebelum kalian cari infonya. Jadi kalian cari dulu infonya. Kalau ada yang kalian gak paham, screenshot atau foto apa yang kalian gak paham, kirimin ke kakaknya. Kak, ini maksudnya apa? Atau kak, ini kalau nggak ada, apa berpengaruh atau kayak gimana gitu loh. Jadi kelihatan gitu kalau kalian tuh sudah struggle sendiri dulu sebelum mencari bantuan gitu ya. Next, selalu update tentunya. Kita harus selalu update informasi-informasi, terus legalisir kalau bisa banyak, sebanyak-banyaknya aja biar nggak usah bolak-balik, mau legalisir ijazah di sekolah lah, atau legalisir apapun, dokumen yang lain. Terus yang terakhir, ini tips keterima yang umum sih, ya memang memaksimalkan nilai. Jadi, memang memaksimalkan nilai. Kenapa nak? Iya. Nilai yang semakin bagus ya insya Allah potensi diterimanya semakin besar. Kalau adik-adik atau teman-teman sekarang masih kelas 1, kelas 2 SMA, masih ada banyak waktu ya untuk memaksimalkan nilai. Tapi kalau misalkan Kak udah lulus nih dan nilainya ya udah segitu-gitunya, bisa nggak ya Anda daftar beasiswa nilainya termasuk standar gitu misalnya. Jangan pesimis teman-teman. Banyak kok yang keterima ternyata nilainya biasa aja tapi keterima. Jadi jangan pesimis. Coba aja daftar, insya Allah. Apalagi kan nanti kalau ada tes, kalau ada wawancara, ada CV, ada esai, itu juga ngaruh gitu. Jadi jangan pesimis. Kalau menurut anak, daftar aja. Gitu ya. Next. Iya, panda. Yang terakhir, last but not least, important juga ya gitu selama perjalanan kalian ya tetap luruskan niat, karena kadang-kadang kita tuh jadi belok gitu loh niatnya ya, mau cari beasiswa ke luar negeri tuh kadang yang kita awalnya cuman pengen cari pengalaman atau pengen bener-bener belajar, kadang-kadang ngelihat fasilitasnya, ngelihat apa jadi kayak iya dadu ini nak, dadu iya, jadi kayak belok gitu. Nah itu luruskan kembali niatnya untuk mencari ilmu karena ibadah gitu ya. Terus jangan lupa memohon pertolongan Allah selama dalam perjalanan proses pencarian beasiswa, karena kita mau berusaha segimanapun kalau misalkan kata Allah hasilnya berbeda dari yang kita harapkan, ya gimana lagi gitu ya. Nah, udah sakit, sini tiup, bismillah. Dah. Iya. Mana alatnya, ambil. Dan yang terakhir ini nyambung juga, jadi kita juga harus yakin sama takdir Allah ya. Kalau misalkan kita udah berjuang sampai titik darah penghabisan, tapi ternyata nggak ada yang keterima misalnya, ya berarti itu memang rencana yang terbaik gitu dari Allah. Untuk kita udah selama perjalanannya udah memohon pertolongan Allah, sudah tahajud, sudah apa segala macam, tapi ternyata nggak ada yang keterima, ya berarti Allah punya rencana lain yang pastinya paling cocok buat kita, yang pastinya lebih indah gitu. Ana juga dulu nunggunya untuk beasiswa ke Saudi ini 1,5 tahun. Jadi Ana udah sempet kerja selama 1,5 tahun itu, 2 tahun sih sebenarnya Ana kerja, karena pas di pondok tuh Ana udah sempet kerja juga. Dan itu
subhanallah sih, waktu Ana lagi ambis-ambisnya pengen dapet beasiswa itu sama Allah tuh kayak di pause dulu gitu loh. Kayak mungkin saat itu anak nggak semurni itu niatnya ya untuk menuntut ilmu ini ke luar negeri ini gitu. Tapi pas anak eh, udah udah comfort zone di kerja, di plan B anak waktu itu kerja sambil kuliah, jadi anak udah daftar ke universitas swasta di Indonesia, barulah anak sama Allah dikasih ke beasiswa ke Ki Abdul Aziz nih, dapet LOE gitu. Jadi ketika kita udah menyerahkan, bener-bener menyerahkan kepada Allah setelah kita ikhtiar sepenuh hati, sepenuh perjuangan, insya Allah lah pokoknya takdir Allah pasti yang terbaik selama kita udah, catatannya selama kita udah berjuang, ikhtiar semampu kita juga ya, dengan disertai doa dan semuanya. Jangan lupa minta doa juga sama orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Gitu aja sih kayaknya dari Ana. Semoga bermanfaat ya, dan semoga sukses juga buat adik-adik atau teman-teman yang sekarang lagi berjuang. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.